Bismillahirrahmanirrahim. Al-qadhf. Bismillah. Al-qadhf lughatan. Qadhf secara bahasa. Ar-ramyu. Melempar. Menuduh. Wa syar'an, secara syariat, ar-ramyu biz-zina, menuduh orang lain berzina. Fi ma'radi at-ta'yir, dalam rangka menjatuhkan, ya. Menuduh zina dalam rangka menghina, menjatuhkan. Fi ma'radi itu dalam rangka. Fi ma'ridi dalam rangka. Suratul qadhfi. Gimana bentuknya qadhf itu? Dan qadhf ini kabairu dzunub, dosa besar. Jangan main-main, dosa besar. Suratul qadhfi, an yaqula Zaidun, Zaid berkata, Amrun zani, Amrun zanin, Amr pezina, Amr pezina. Au yaqula lahu, atau berkata Zaid kepada Amr, ya zani, wahai pezina. Au zanaita, kamu telah berzina. Ini suratul qadhfi. Haddul qadhfi, hukuman qadhf. Haddul qadhfi samanuna jaldatan, 80 cambukan. Samanuna jaldatan, 80 cambukan. Idza kana al-qadhifu, apabila penuduh huron, merdeka. Wa arba'una idza kana al-qadhifu raqiqan, dan 40 cambukan apabila penuduhnya itu budak. Raqiqan artinya budak. Syurutu wujubi haddil qadhfi, syarat wajib ditegakkan qadhf. Ada 11. 6 syarat al-qadhif, 5
syarat al-makdhuf. Jadi harus terpenuhi 11 syarat ini. Kalau ingin ditegakkan hadul qadfi harus memenuhi 11 syarat ini. 6 itu syarat bagi yang qadhif, penuduh. 5 itu syarat bagi tertuduh, makdhuf. Yang pertama, an yakunal qadhifu balighan. Qadhifnya sudah balik. Kalau belum balik, tidak dihad 80 cambukan. Tapi ditakzir. Yang ketiga, yang kedua, an yakuna aqilan, berakal, waras. Maka gila tidak dihad. Ketiga, an yakuna mukhtaron, ya, tidak terpaksa memilih untuk menuduh. An yakuna mukhtaron, tidak terpaksa memilih untuk menuduh. Fala hadda ala qadhifin mukrah, tidak ada had bagi penuduh yang terpaksa menuduh, disuruh nuduh dengan paksa, mukrah. Yang keempat, an yakunal qadhif multaziman. Multaziman itu tunduk lil ahkam, tunduk di bawah hukum negara Islam, seperti orang yang Islam atau orang yang Yahudi Nasrani yang bayar jizyah. Orang yang Yahudi Nasrani yang bayar jizyah, atau orang non-muslim yang sedang ada perjanjian damai tinggal di bawah negara Islam. Itu kan wajib menaati hukum Islam. Lah itu kalau dia nuduh, dia diqadhaf, dia dihad. Tapi kalau dia tidak tunduk di bawah negara Islam seperti orang kafir harbi, tidak dihad. An yakuna multaziman lil ahkam. Nah, alla yakuna ma'dzunan lahu fil qadfi, tidak diizinkan untuk qadhf, tidak diizinkan untuk menuduh. Kalau dia diizinkan untuk menuduh, dia tidak dihad. Seperti orang mengatakan, tuduh saya zina. Nah, dia menuduh agar menuduh dirinya zina. Itu haram, nggak boleh. Tapi nggak ada had, karena dia disuruh oleh yang pengen dituduh tadi. Ya, itu nggak ada had, walaupun perbuatannya haram. Yang keenam, yang terakhir untuk yang qadhif, alla yakuna walidan lil makdhuf. Penuduh bukan orang tuanya makdhuf. Kalau yang mengatakan, hei tukang zina itu adalah orang tua, nggak ada had, walaupun ditakzir, tapi nggak ada had. . 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
walaupun ditakzir tapi nggak ada had. Sekarang masuk syurut maktuf, ada 5. Yang pertama, an yakunal makdhufu musliman. Yang dituduh pezina itu orang muslim. Kalau yang dituduh pezina itu orang non muslim, tidak ada had. Jadi yang dituduh orang muslim. Yang kedua, an yakuna makdhufu balighan. Yang dituduh itu sudah balik. Kalau yang dituduh belum balik, nggak ada had. Wa an yakuna akilan. Yang dituduh itu orang yang akil, bukan gila. Wa an yakuna hurran. Yang nomor 4. Yang dituduh itu merdeka, bukan budak. Yang kelima, an yakunal makdhufu afifan. Yang dituduh adalah orang yang afif. Apa itu afif? Afif artinya orang yang nggak pernah punya riwayat zina. Afif itu artinya orang yang tidak pernah punya riwayat zina. Namanya afif. Orang yang nggak pernah punya riwayat zina. Contoh, ada seorang wali, alim, wali, soleh. Dia dulu sebelum tobat pernah zina sekali. Tapi sekarang sudah jadi ulama besar, wali, alim, soleh, baik, menjaga mata, artinya bagus sekali. Terus dia dituduh oleh orang tetangganya, ya zani, wahai pezina. Itu yang nuduh tidak dihad. Karena walaupun sekarang wali pernah zina. Nah, seperti itu. Walaupun tetap dosa yang nuduh, ditakzir, tapi nggak dihad. Paham ya? Seperti itu. Taib. Jadi orang yang pernah zina itu namanya ghairu afif. Walaupun sudah jadi wali. Walaupun ahli surga insya Allah. Tapi secara fikih ghairu afif. Ya, secara fikih di hadapan Allah afif insya Allah. Tapi secara fikih seperti itu. Taib. Ma yaskutu bihi haddul qadfi. Perkara-perkara yang membuat hukuman qadhf itu jatuh. Ini Abid ngantuk, ambilkan air. Ma yaskutu bihi haddul qadhfi. Yang membuat hukuman cambuk ini cancel itu apa? Ma yaskutu bihi haddul qadhfi. Yang membuat hukuman cambuk ini enggak jadi itu apa? Ma yaskutu bihi haddul qadhfi. Yaskutu haddul qadhfi bi ahadi salasati asya'a. Kalau ada satu dari 3 ini, maka orang yang menuduh zina cancel, dicambuk 80 kalinya cancel. Kalau ada satu dari 3 ini. Itu artinya ma yaskutu bihi haddul qadhfi. Yang pertama,
Iqamatul bayyinati, menegakkan, menghadirkan saksi ala zina, saksi bahwasannya tertuduh itu sudah zina betulan. Ada orang mengatakan ya zani, tapi dia ternyata punya saksi betulan. Ada 4 orang laki-laki saksi bahwasanya yang dituduh benar-benar zina, maka nggak jadi dia dicambuk karena zinanya beneran ternyata, walaupun saksinya datang belakangan. Yang kedua, wa afwil maghdhufi, yang dituduh zina memaafkan. Saya maafkan kamu, wis nggak dicambuk, nggak apa-apa. Yang ketiga sudah kita bahas di bab pernikahan, wali'ani qadhifi zaujatihi. Ya, ini sudah kita bahas. Dan meli'an, seorang qadhif jika dia suami dari istrinya. Nah, kan sudah kita bahas. Suami kalau menuduh istrinya zina atau melihat istrinya zina langsung tapi nggak punya saksi 4, dia dituduh penuduh juga. Suami mendapati istrinya zina tapi dia sendiri nggak punya saksi, dia tetap dinamakan penuduh dia, karena nggak sampai 4 kan. Dia dicambuk 80 kali suami ini. Li'ani qadhifi zaujatihi. Jadi suami berarti ini. Qadhif penuduh, zaujatihi istrinya berarti suami. Tapi ketika suami meli'an dengan kata-kata li'an yang sudah kita pelajari, nggak jadi dia di had ya. Rujuk lagi bab li'an biar nggak lupa, sudah kita bahas dengan detail sekali. Baik, itu adalah 3. Kalau salah satunya dilakukan, maka haddul qadhfi itu jatuh. Haddul qadhfi itu jatuh. Baik, sebelum saya lanjutkan, buka bab li'an, baca 2 menit biar paham maksud yang nomor 3. Haddu syurbil muskiri. Hukuman minum minuman yang memabukkan. Hukuman meminum minuman yang memabukkan. Haddu syurbil muskiri. Haddu syurbil muskiri arba'una jaldatan. Hukuman meminum yang memabukkan adalah 40 cambukan. Baik. Arba'una jaldah, 40 cambukan. Jadi ada faedah bagus ini, saya bacakan. Minuman itu ada 2. Minuman yang memabukkan dan minuman yang tidak memabukkan. Yang memabukkan
baik itu khamr ataupun selain khamr, apapun minuman yang memabukkan, baik dia dari anggur, dari gandum, apapun itu, haram diminum, walaupun diminumnya untuk pengobatan, enggak boleh. Walaupun untuk pengobatan, enggak boleh. Jadi minum untuk apapun enggak boleh, haus enggak boleh, pengobatan enggak boleh. Ini kalau minuman yang memabukkan, walaupun sedikit enggak boleh. Yang kedua adalah minuman yang tidak memabukkan. Minuman yang tidak memabukkan itu dibagi dua, najis dan suci. Zaidan ditulis, buku tulisnya mana? Taruh buku tulis sampingnya, kayak hafal aja. Tak sudah ngapalin nggak bisa berdiri ente. Kayak hafal aja. Ya. Minuman yang tidak memabukkan dibagi dua. Berdiri ente Zaidan, belakang sana, berdiri cepat sana. Tulis sambil berdiri sana, cepat. Mana berdiri cepat. Sok pinter. Ini. Minuman yang tidak memabukkan itu dibagi dua. Suci, najis, suci, najis dan suci. Suci dibagi dua. Suci yang tidak menjijikkan dan suci yang menjijikkan. Yang najis hukumnya haram, seperti air kencing dan darah. Yang suci, suci yang tidak menjijikkan halal, suci yang menjijikkan haram, seperti mani, terus air ludah, itu suci tapi menjijikkan, itu haram juga. Ya. Jadi yang suci dibagi dua, suci menjijikkan, suci tidak menjijikkan. Terus ada yang ketiga, lupa, suci yang membahayakan. Dia suci tapi membahayakan, haram juga. Air racun, ya, suci tapi membahayakan. Racun tikus itu suci tapi membahayakan, ya, itu haram juga. Jadi itu pembagian minuman, ya. Sebutkan Hafid. Hukumnya haram, baik. Terus nih, Gozi, yang najis haram untuk apa saja? Hah? Untuk dikonsumsi, terus apa lagi? Kum, udah nggak usah bingung, kum, udah. Oke. Nih, Agusta, yang najis haram untuk apa aja? Terus? Enggak. Pengobatan. Ya, dua enggak apa-apa. Ini Khalid, yang najis haram untuk apa? Diminum, pengobatan, satu lagi. Kom. Berdiri. Ini
Beb. Awas berdiri samping biar gak nutupi samping. Diminum untuk haram untuk apa lagi? Satu lagi. Kum berdiri belakang. Haram untuk diminum, pengobatan dan haus. Ya, haram. Baik, tambahan. Kalau yang najis boleh untuk pengobatan dan haus ketika nggak ada air. Itu boleh. Jadi haramnya untuk diminum saja. Tapi kalau ada pengobatan yang membutuhkan ataupun haus membutuhkan nggak ada minuman lain, itu boleh. Jadi beda ya, hukumnya najis sama memabukkan itu beda walaupun sama-sama haram. Ya. Sekarang sudah lengkap ya. Sekarang sebutkan pembagian air minum plus hukumnya. Saya tunjuk. Sampingnya Khairul siapa nih? Saya tunjuk ini Isa. Depannya itu siapa namanya? Syuhada. Coba sebutkan. Hukum yang memabukkan. Haram untuk apa? Terus. Iya. Oke. Oke, dan nggak ada air yang lain. Terus, yang tidak najis. Yang suci dibagi menjadi 3, yang tidak menjijikkan, yang menjijikkan, dan yang membahayakan. Hukum yang tidak menjijikkan halal, hukum yang menjijikkan hukumnya haram seperti mani dan air liur. Kemudian yang membahayakan hukumnya haram. Bagus. Ya, yang haram bagus sekali. Terakhir, Mustafa, ayo. Air minum berbagi menjadi 2. Ada minuman yang tidak memabukkan dan yang memabukkan. Yang tidak memabukkan dibagi menjadi 2, yang suci dan yang najis. Jika yang suci dibagi menjadi 3, yang tidak menjijikan, yang menjijikan dan yang membahayakan. Yang menjijikan dan yang membahayakan itu haram. Dan yang najis itu haram, tapi hanya haram untuk diminum. Dan jika untuk pengobatan dan tidak ada air lagi dan kita dalam keadaan haus itu tidak mengapa. Dan yang memabukkan itu haram untuk diminum dan digunakan untuk pengobatan dan jikalau orang yang kita haus itu haram. Oke. Baik. Itu pembagian air ya. Haddu syurbil muskiri. Hukuman meminum yang memabukkan itu 40 cambukan. Idza kana syaribu hurran. Kalau peminumnya itu merdeka. Wa ishruna jaldatan idza kana fihi rikun. Kalau peminumnya itu ada budak-budaknya maka 20 jaldatan. Syurutu wujubi haddi syurbil muskir. Syarat wajibnya ditegakkan hukuman peminum itu ada 6. Kaunus syaribi mukallafan, peminumnya itu balik dan akil. Wa kaunuhu mukhtaran, dia meminum dengan kesadaran dia. Wa kaunuhu multaziman lil ahkam, dia tunduk di hukum-hukum Islam seperti muslim dan ahlu dhimmah. Kaunuhu aliman bit tahrim, dia tahu kalau itu hukumnya haram. Ya.
Kaunuhu aliman bi annal masyruba khamrun, dia tahu kalau yang diminum itu khamr. Yang keenam, alla yashrabahu liddarurah, dia tidak meminum dalam keadaan darurah, artinya mengganjal nyawa. Dia kelaparan mau meninggal dunia. Di tengah hutan cuma ada minuman dari pohon tapi memabukkan misalkan. Nah, itu untuk mengganjal nyawa. Tak boleh sampai kenyang. Untuk mengganjal nyawa boleh. Jadi ganjal nyawa itu bukan berobat loh ya. Ganjal nyawa itu bukan haus. Dia lebih dari berobat dan haus. Dia itu kalau nggak minum mati, udah itu. Itu boleh. Itu pun nggak sampai seger, harus cuma ganjal nyawa saja. Paham ya? Darurah itu seperti itu. Baik, itu syurbul khamr.